Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hi everyone, my name is Kivitania. I am study at SMP Negeri 11. Kami dari kelompok 3 dari kelas 9 blok 4. Pengertian perbandingan senilai perbandingan adalah proses membandingkan dua besar jenis perbandingan tidak memiliki satuan dan hasil dari perbandingan nilai berupa perbandingan dalam bentuk yang paling sederhana. Salah satu jenis perbandingan yang sering ditemui bersifat senilai dikatakan senilai karena angka dalam perbandingan sebanding peningkatan salah satu variabel akan diikuti yang lain. Contoh, penggunaan perbandingan senilai pada kehidupan sehari-hari seperti jarak yang ditempuh oleh benda berkecepatan tetap, pembuatan skala dalam peta, dan harga barang sesuai dengan jumlah barang. Pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Artinya jika nilai awalnya semakin besar, maka nilai akhir juga membesar. Sebaliknya, jika nilai awal semakin kecil, menyebabkan nilai kecil. Dengan saya, Tias, kesebangunan kongruenan. Kongruen keadaan di mana dua bangun datar memiliki ukuran yang sama dan dikatakan sebangun. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun, namun bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Jadi nilai ciri-ciri bangun datar yang kongruen. 1. Memiliki panjang sisi yang sama. 2. Memiliki bentuk yang sama. 3. Memiliki besar sudut yang sama. Sebangun dua bangun segi banyak dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. Sisi yang bersesuaian sama panjang, 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti kotak ini berbentuk persegi yang ciri-cirinya sama seperti ciri-ciri Bersama di Alfat atas. akan menjelaskan materi persamaan garis. Garis lurus merupakan garis dengan kemiringan yang senada atau sama pada setiap ruasnya. Jika dilihat pada grafik, persamaan garis memiliki perbandingan yang sama, artinya antara sisi koordinat yang Y dan selisih koordinat X bernilai serupa. Maka persamaan garis lurus adalah perbandingan persisi koordinat Y dan selisih koordinat X. Bilangan bulat merupakan bilangan-bilangan yang dibedakan menjadi 3 bagian. Bilangan positif, negatif, dan angka 0. 1. Membandingkan nilai bulat. Bilangan positif letaknya di sebelah kanan 0. Bilangan negatif di sebelah kiri 0. Semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Semakin kiri, semakin kecil angkanya. Manakah angka paling kecil, min 4 atau 2? Tentu angka min 4, karena berada di kiri, sementara 2 berada di bagian kanan. Mengurutkan bilangan bulat dari terbesar sampai terkecil, dimulai dari kanan dan ke kiri. Dari terkecil sampai terbesar, dimulai dari kiri ke kanan. Contoh, min 13, min 75, 40, 0, 20, 17. Urutkan yang paling terkecil ke terbesar. Min 75, min 11, min 13, 0, 17, 20, 40, 63. Sebaliknya, urutkan yang terbesar ke terkecil. 63, 40, 20, 17, 0, min 13, min 11, min 75. 3. Operasi hitungan perjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Jika tandanya sama, maka dijumlah. Jika tandanya beda, maka dikurang. Bentuk 1, jika tandanya sama, dijumlah. Dengan Jesko di sini, saya akan menjelaskan pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu fractus, yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu yang tertentu. Secara matematika, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Keterangan A dan B disebut sisi siku-siku atau bisa disebut sisi tegak. C disebut sisi miring atau hipotenusa. Sisi miring terletak di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. C sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat, A C kuadrat kurang B kuadrat, B C kuadrat sama dengan. Bersama Kansa ingin menjelaskan materi bentuk aljabar. Bentuk aljabar mengutip modul belajar mandiri dari Kemendikbud. Bentuk aljabar terdiri dari angka, variabel, dan konvensian. Banyak suku dan banyak variabel menentukan jenis bentuk aljabar. Ada 3 contoh bentuk aljabar, yaitu 1. Suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda minus atau plus. Contohnya yaitu min 9A tambah 2B terdiri dari 2 suku yaitu 9A dan 2B. Min 3N2, min 2N, min 2N, min 4 terdiri dari 3 suku yaitu 3N2 dan 4. Faktor. Faktor adalah bagian yang membagikan bilangan lain atau hal kali, contohnya bentuk aljabar M kali N kali O atau mempunyai faktor M, N, dan O. 3. Konvensian. Konvensian adalah faktor bilangan pada hasil dengan satu perubahan, contohnya 5N3 tambah 2Y min 2 adalah bentuk aljabar dengan 5 sebagian konvensian dari 5N3, sedangkan 2 adalah konvensian dari Y. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dari teman saya berikutnya. Tabung itu memiliki bidang alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Coba kalian perhatikan bentuk contoh tabung yang ada di sebelah saya ini. Tabung yang di sebelah saya ini memiliki tutup yang berbentuk lingkaran dan alasnya juga berbentuk lingkaran dan dia dikelilingi oleh selimut. Tabung itu memiliki bidang sisi alas, diameter, jari-jari, selimut, tinggi tabung, dan alas tabung. Rumus luas selimut tabung 2VR dikali T. Luas permukaan tabung 2VR kurung R plus T dan tutup kurung. Volume tabung VR kuadrat dikali T. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.